Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum 2%. Meski begitu, tarif pajak bahan bakar kendaraan ini ternyata tak mempengaruhi harga BBM. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menegaskan berkat relaksasi tarif pajak oleh Gubernur, bahan bakar kendaraan masyarakat tidak akan mengalami beban tambahan yang mempengaruhi harganya. Putuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa, Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM, dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Seperti diketahui sebelumnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dalam perkara dugaan korupsi di Bank BJB, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dan menyita sejumlah kendaraan. Salah satu yang ikut disita adalah satu unit motor gede yang diduga milik Ridwan Kamil. Dan berikut laporan rekan kami, Hamzah Hasibuan. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rukbasan ataupun rumah penyimpanan barang sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa satu unit motor jenis Royal Enfield Klasik 500, dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis Klasik 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jakarta Samsa, iNews melaporkan.
Penyitaan moge milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Sementara itu KPK masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan, kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil di sini. Kalau nggak salah ya dipanggil di sini, nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan Gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan untuk BB apa yang disita, ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, diantaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.